Yohwa akhirnya menyampaikan kenyataan bahwa dia mengandung anak Haemosu kepada Gemwa. Meski terkejut dan makin patah hati, Gemwa menganggap ini cukup alasan untuk berupaya membebaskan Haemosu dari tawanan pasukan kekaisaran. Namun niatan itu ditentang oleh Raja Haeburu yang sudah terlanjur terhasut oleh penasehat Budekbol dan Parama Yomeul mengenai aliansi dengan Haemosu yang tidak akan memberikan pengaruh besar kepada Boyeo. Meski demikian, dengan didukung pasukan pemberontak Joseon, Gemwa tetap memimpin upaya melepaskan Haemosu. Usaha itu sebenarnya berhasil, namun kondisi Haemosu yang lemah akhirnya tidak mampu melawan kepungan tentara kekaisaran yang mengejarnya hingga tepi jurang yang cadas. Haemosu pun tewas oleh hujaman 3 anak panah pasukan kekaisaran. Tidak lama berselang, Yohwa pun melahirkan bayi laki-laki hasil hubungannya dengan Haemosu. Tepat di saat Yomeul menerawang bahwa burung emas berkaki 3 berubah menjadi naga emas, di mana ini sebuah pertanda mengenai masa depan Boyeo. Penasehat Budekbul akhirnya mengambil inisiatif untuk menyelapkan Yohwa beserta bayinya dengan memerintahkan Jenderal Juki. Perintah ini pun dituruti Jenderal Juki. Meski sayangnya saat eksekusi, justru Jukilah yang tewas tersambar petir demi masa depan putranya. Akhirnya Yohwa menerima permintaan putra mahkota Gemwa untuk menjadi selir satu-satunya, dan kelak putranya menjadi putra mahkota. Putra Yohwa itu pun diberi nama Jumong. Setelah Raja Haeburu mangkat, Gemwa kemudian melanjutkan tahta dan melanjutkan cita-cita dan harapan masa mudanya, yaitu membesarkan Boyeo sebagai sebuah kekuatan besar. 20 tahun sudah berselang dan Raja Gemwa sudah sampai pada penyerangan batas kekuasaan Kekaisaran Han. Sudah saatnya Raja untuk sejenak menarik mundur pasukan ekspansi dan kembali ke Boyeo. Dan di pertempuran terakhir, Raja Gemwa dibantu ketiga putranya, yaitu Pangeran Daeso, Yumpo, dan Jumong. Raja Gemwa mendapati sebuah kenyataan bahwa Jumong tumbuh bukan sebagai anak laki-laki yang tangguh dan pandai berperang, namun pangeran yang malas dan tidak pandai bertarung. Meski ini membuat beliau kecewa, namun Raja Gemwa masih melindungi Jumong. Hal ini tentu membuat Daeso dan Yumpo cemburu dan marah. Terlebih Raja seringkali bersama selir daripada permaisuri.
Hingga suatu ketika di acara seremonial kerajaan, di mana semua keluarga istana beserta pejabat-pejabat istana menghadiri upacara tersebut. Namun, Jumong justru sibuk menggoda pembantu istana dan tidak hadir dalam acara tersebut. 어찌 그 은혜를 다 갚을 수 있겠습니까? 세세손손 부여의 백성들을 Tentu membuat Gembua murka, hingga akhirnya Pangeran Daiso menemukan mereka berdua di dalam gudang istana ramalan. 형님 전 연고제에도 참석치 않. Raja Gembua yang mendapati hal ini makin murka terhadap Jumong. Meski Jumong berlutut dan Seliryohwa memohon maaf atas kelakuan Jumong, Raja Gembua harus menampakkan kewibawaannya dengan menimpakan hukuman pantas kepada Jumong. Jumong yang harus menghadapi kemurkaan Raja Gembua telah mempersiapkan diri. Akhirnya Raja Gembua menimpakan hukuman 20 cambuk papan kepadanya. Saat divonis itu diucapkan, Pangeran Daiso memohon kebijakan kepada Raja. Karena sesuai acara kerajaan dalam waktu dekat, Pangeran Daiso, Yongpo, dan Jumong harus melakukan ritual memohon kepada warisan kerajaan Boyeo, yaitu busur panah damul. Raja Gembua menerima ini sebagai kebijaksanaan dan menunda hukuman. Pangeran Yongpo dan Permaisuri sangat marah atas tindakan Daiso yang seakan melindungi Jumong, yang sebenarnya bukan saudara kandung sedara. Namun ternyata Pangeran Daiso punya niat terpendam mengenai perjalanan itu. Daiso ingin memisahkan Raja Gembua dengan Jumong, dengan meninggalkannya di daerah yang tidak terlacak. Dan akhirnya rencana ini didukung Permaisuri. Akhirnya tibalah saat Raja Gembua berpisah dengan ketiga putranya yang harus menempuh perjalanan sebagai suku Boyeo. Biaya menuju kuil tempat busur panah damul, ketiga pangeran Boyeo itu pun berjalan bersama dan bergantian sebagai petunjuk jalan sesuai peta suci yang sudah dibekalkan kepada mereka. 계속 산길이야. 떴습니다. 아, 그래, 고맙다. 예. Jumong makin tampak tidak banyak berperan dalam perjalanan itu, karena sekedar untuk memburu kelinci untuk makan malam pun dia tidak bisa. Sampai suatu saat, Jumong mendapatkan giliran memimpin perjalanan. Dia pun dengan pede mendahului kedua saudaranya. 걱정하지 말고 따라오세요. Saat itulah siasat Daiso dilancarkan. Daiso dan Yongpo sengaja menjauh dan kemudian meninggalkan Jumong yang tersesat. Menyadari akan kesalahannya, Jumong menjadi sangat bingung. Dan saat kaki kudanya terbelit akar, Jumong terjatuh dan tercebur di kubangan lumpur hidup yang bisa mengisap apapun yang masuk ke dalamnya. Jumong berteriak memohon pertolongan sampai lumpur memendam dirinya. Sampai tiba-tiba ada seutas tambang yang menariknya tiba-tiba. Jumong tersadar dan dia berada dalam camp perjalanan dagang dari Gyehrubo ke Hengin yang dipimpin Putri Sosono. Jumong akhirnya ditawan oleh rombongan itu, diposisikan sebagai budak, dan kelak akan dijual oleh Putri Sosono.
Sampai akhirnya putri sepakat akan melepaskan Jumong jika berhasil menang dalam duel tangan kosong dengan budak lainnya. 아저씨, 내기. Secara mengejutkan, Jumong yang tak lebih dari si mulut besar memenangkan pertarungan itu. Dan singkat cerita dia dibebaskan, dan Jumong yang bertekad melanjutkan perjalanan ke pusaka busur Damul akhirnya berhasil menemukan jalan ke sebuah gua rahasia tempat pusaka tersebut disimpan. Jumong juga secara tidak sengaja mendengar pembicaraan dua saudara tirinya bahwa dia sengaja dihilangkan dan dilaporkan meninggal. 부인의 넉나간 모습을 빨리 보고 싶습니다. Sesampainya di istana Boyeo, di dalam gua rahasia tempat pusaka Boyeo tersimpan, Jumong berhasil ke sana dan berhasil memasang busur panah dengan sempurna. Sementara hal itu gagal dilakukan oleh Daiso maupun Yompo sebelumnya. Hal ini tentu semacam mukjizat bagi keturunan Boyeo. Meskipun saat mencoba menarik tali busurnya, Jumong justru mematahkan busur tersebut. Sesampainya di istana Boyeo, Daiso dan Yompo menyampaikan berita yang sudah mereka atur kepada Raja Gumwa. Keterkejutan keluarga istana atas kematian Jumong menjadikan raja memerintahkan penyarian sampai beliau melihat mayat Jumong. Namun belum juga berangkat, Jumong muncul sehat walafiat. Daiso, Yompo, dan Jumong akhirnya menghadiri makan malam bersama Raja, Permaisuri, dan Selir. Ketika mereka bertiga ditanyai mengenai pusaka Damul, Daiso dan Yompo mengaku sempat memasang dan menarik busurnya. Namun, justru Jumong yang mengaku gagal mencapai kuil karena kehilangan arah. 성공합니다. Dan film pun bersambung.